selain power plant yang ada itu adalah kalau LG sama CATL sama Tinsang, kemudian perusahaan-perusahaan lain kan sudah jalan ya, sudah jalan hilirisasinya di semua sektor. Nah, yang ke depan ini kita akan masuk beberapa perusahaan, di antaranya saya tidak bisa sebutkan karena terlalu banyak Mbak, di antaranya ya. Pertama adalah untuk membangun prokursor katot, itu ada dari yang rencana nih. Ada dari Eropa itu adalah BASF, kemudian VW, kemudian dari Taiwan itu Foxconn, ya. Kemudian dari beberapa perusahaan lain lagi di Jepang, tapi namanya belum saya bisa sebut. Kemudian dari Amerika juga ada berminat. Di hampir semua negara ada, Mbak. Nanti saya kirim listnya ya ke resmi ya, Mbak ya. Sebagai contohnya misalnya sektor-sektor apa aja Pak yang menarik Pak? Yang sekarang lagi menarik ini adalah baterai. Oke. Baterai stainless steel, oke bagus, stainless steel bagus, baterai bagus. Sekarang kita mulai masuk ke ini boksit, itu alumina, itu juga udah ada sekitar 3 atau 4 yang akan masuk, gitu Pak. Berarti kalau bisa kalau udah dijumlah berapa tuh Pak yang siap berkomitmen tuh Pak? Unit usahanya atau jumlah investasinya? Unit usaha dan juga jumlah investasinya Pak. Oh, ngori kali Mbak, kita belum berpikir Mbak sudah minta jawaban kali. Ya aku belum bisa Mbak untuk menyampaikan nilai nominalnya. Karena saya takut ngomong begini Mbak kejar saya dengan data yang belum saya pegang valid kan gitu. Tapi kalau untuk koper itu sekarang kita bangun di Gresik yang punya Freeport itu investasinya sekitar 2,6 billion US dollar. Kemudian juga ada yang dibangun di NTB, yaitu di perusahaan apa namanya itu perusahaan koper di NTB ini Mbak. Aduh lupa saya. Itu juga dibangun di NTB. Kemudian kita juga di Gresik bangun juga pelebaran yang punya Freeport yang sekarang 800 ton per tahun menjadi 1,3 juta ton. Jadi sekarang kita lagi bangun paralel semua Mbak. Gitu. Target dari BKPM sendiri kan untuk tahun ini realisasi investasi sampai 1.200 triliun ya Pak Bahlil ya. Kalau dilihat dari nominal yang ada nih untuk mineral itu kira-kira akan berapa persennya Pak? Atau berapa targetnya Pak? Dari 1.200, rencana kami sih minimal 20% harus dari mineral, minimal 20%. Minimal 20% ya di tahun 20%. Ini ya Pak. Apa saja nih Pak faktor-faktor kebijakan yang disiapkan juga untuk mendorong nih realisasi itu tuh Pak? Faktor kebijakan kita buat adalah regulasi kita permudah. Urusan lahan kita clear and clean. Insentif kita kasih. Jangan ada pejabat yang atau oknum-oknum yang main-main dengan investor, nggak boleh. Kita harus clear and clean aja lah. Kapan negara kita ini mau maju kalau masih main-main? Kita harus main dalam koridor yang baik dan benar aja. Ya, gitu Mbak. Oke. Terkait lagi nih Pak, mungkin ini sekedar mengupdate ya kelanjutan dari investasi kendaraan listrik, baterai EV juga di Indonesia nih. Apakah juga sudah ada selentingan atau nama-nama besar nih yang akan masuk nih Pak? Kalau mobil Hyundai kan udah mau produksi bulan Mei ya. Mei ini sudah produksi pabrik Hyundai 150.000 mobil satu tahun ya tahap pertama. Tahap pertama itu nanti selanjutnya akan naik sampai dengan 250.000. Kemudian Foxconn akan masuk, insya Allah ya, tapi belum diumumkan. Ini baru rencana-rencana, tunggu waktunya akan diumumkan, tunggu waktunya. Ini baru rencana aja. Kemudian kemarin kita mau beli mobil listrik yang dari Amerika oleh BUMN, tapi karena ada 1-2 kelompok yang mengatakan ini mahal lah, ini macam-macam, akhirnya sudah dibeli itu sama BUMN Singapura. Apa namanya perusahaannya itu? Odin. Saya sudah ke sana kemarin. Nah, kelemahan bangsa kita ini, kita belum berbuat orang sudah menilai, bingung saya. Fitnahnya terlalu banyak. Kita baru rencana mau akuisisi Odin, mobil dari Jerman, dalam pandangan tim yang menilai itu dengan konsultan bagus, tapi ada satu kelompok yang mengatakan ini nggak bagus. Akhirnya keluar di media. Begitu keluar di media,
BUMN Singapura menangkap bola ini. Dia beli itu sahamnya Odin dengan harga lebih mahal daripada nilai saham yang ditawarkan kepada kita. Nah, kita ini sebenarnya kalau Indonesia mau maju, jangan terlalu cepat curiga negatif. Kalau curiga positif sih nggak apa-apa ya. Kalau curiga negatif duluan ya beginilah hasilnya. Gitu, Mbak. Oke. Jadi ini posisinya apa berarti tidak apa penundaan atau seperti apa, Pak? Nah, itu wallahu alam itu kalau Odin itu. Saya udah nggak ikuti lagi, Mbak. Itu silakan tanya di BUMN lah, coba tanya di Pertamina itu, bagaimana itu barang itu. Saya udah nggak. Oke. Pak, sebenarnya kalau dihitung-hitung nih Pak, berapa sebenarnya besar potensi pendapatan negara khususnya dari sektor mineral kalau kita memang bisa mengeksplor ini dengan maksimal, Pak? Angkanya sih cukup besar ya, tapi angka pastinya karena pendapatan negara kan bukan domain Kementerian Investasi. Mohon maaf, itu ada di pajak di Kementerian Keuangan, tapi angka itu mungkin ada di sana. Tapi saya punya keyakinan bahwa penerimaan negara di sektor mineral hilirisasi itu cukup signifikan. Oke. Di kuartal pertama 2022, kejutan apa kira-kira yang akan disiapkan BKPM nih Pak untuk investasi Pak? Tunggu tanggal mainnya di akhir-akhir bulan ini. Kalau saya menyampaikan kejutannya sekarang nggak menjadi kejutan, jadi tunggu aja pada akhir-akhir minggu ini dan minggu depan. Sudah ada itu, insya Allah.